Hari ini merupakan hari raya Pentakosta. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5.30. 2. Minggu depan merupakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 17 WIB dengan petugas KUR Wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak. Dirijen Ibu Berta Tri Hartiningsih, Organis Saudara FX Bowo, Pemazmur Ibu Berta Karsini, Lektor Saudari Sisilia Arini Luberta, Misdinar Jarwo Kumolo Devon dan Tesa, Prodiakon Ibu Maria Murwati dan Bapak Stefanus Suyanto, Tata Altar, tim Tata Altar, non-liturgi, lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus. 3. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp1.662.000. Kolekte kedua Rp1.443.000. Kolekte ketiga Rp1.011.000. Teks misa Rp168.000. Kolekte Jumat pertama. Kolekte pertama Rp316.000. Kolekte kedua Rp293.000. 5. Gereja telah menerima sumbangan untuk pembangunan pos keamanan dan talut. 1. Dari Bapak Charles, Surabaya, sebesar Rp500.000. Dari Bapak Yohanes Pujo, Cilacap, sebesar Rp1 juta. Dari Bapak Raharjo, Gamping, Yogyakarta, sebesar Rp500.000. Dari Ibu Lydia Dwihartati, Ngablak, sebesar Rp1 juta. Dari Bapak Andre, Jakarta, sebesar Rp1 juta. Dari umat lingkungan Santo Stefanus Ngablak, sebesar Rp750.000. Marilah bersama-sama kita mendoakan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan, jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah, jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami.
Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, untuk mendukung terciptanya suasana khidmat, mohon HP dimatikan. Selanjutnya, marilah kita sambut kedatangan Romo beserta para petugas dengan berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, hari ke-50 setelah Tuhan bangkit dari mati setelah Paskah. Pentakosta juga merupakan hari ulang tahun gereja, karena berkat Roh Kudus gereja lahir dan berkembang. Kita pun masuk di dalam keluarga besar karya Roh Kudus. Kita pun dipanggil untuk berani meninggalkan kedagingan kita dan siap untuk menerima apa yang menjadi tugas perutusan Tuhan. Mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita masih kadang belum atau kurang menyadari karya Roh di dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu.
Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu, semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu
kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, kita hendak menerima janji-janji Allah seperti Kristus, dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati yang sedih, Pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang repah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, kiatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu.
penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan. 3 bacaan hari ini pada hari Pentakosta bicara soal Roh Kudus. Cuma ceritanya agak lain. Tetapi subjek atau pokok dasarnya atau lakone itu Roh Kudus. Daya kesaksian persekutuan, daya guna karyanya yang memimpin, yang menuntun, dan mengajar, mengingatkan dengan kuasanya. Itulah 3 hal yang bisa kita temukan di dalam 3 bacaan tadi. Pentakosta atau Pentakos, bukan Pantai Kosta ya. Kalau Pantai Kosta itu berarti segoro kidul. Sering orang keliru Pantai Kosta. Pentakosta atau Pentekosta sama. Yang penting jojo patek, ojo pantai. Pente iso, penta iso. Itu artinya hari yang ke-50. Dan sekaligus kita merayakan sebagai hari kelahiran gereja pada Pentakosta ini. Maka Anda semua saya ucapkan selamat hari ulang tahun menjadi umat Tuhan. Hari Pentakosta adalah juga Pentakosta menjadi hari yang mendewasakan iman dan tugas perutusan kita. Maka saya memberi gambaran untuk saudara-saudara anak-anak kita yang mau krisma, itu juga siap untuk diutus. Ora kok malah bar krisma malah ninggal ke iman, gitu. Harusnya semakin mantap. Maka orang yang sudah menerima krisma itu bisa menjadi saksi
saksi perkawinan, saksi baptis, saksi kematian. Nek gelem nggih. Kalau kematian ada saksinya ya bisa. Jadi prodiakon, jadi ketua lingkungan itu sudah krisma. Amat menarik dikisahkan di dalam kisah Rasul tadi bahwa para rasul itu bisa berbicara dengan aneka bahasa daerah dari orang-orang yang berkumpul waktu itu menyaksikan Pentakosta. Tadi disebut orang Parsia, Frigia, Elam, Roma sampai Arab dan sebagainya tadi. Ya. Itu terjadi setelah turunnya Roh Kudus dengan wujud lidah-lidah api yang hinggap pada para rasul. Roh Kudus sering digambarkan dua, lidah api atau burung merpati. Maka kalau ada umat yang gemar burung merpati mungkin juga sebetulnya artinya gemar Roh Kudus. Ning malah jelei njur tau ning gereja kokean tomprang. Berarti bukan Roh Kudus lagi tapi Roh Allah. Ya. Yuk ning gereja sik arep tomprang. Ada kemarin umat di lingkungan Petung sana yang ning gereja wegah ning nek tomprang semangat. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Letak daya kesaksian dan perutusannya dari pencurahan Roh Kudus itu bahwa karya Allah ternyata bisa dibahasakan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh aneka banyak orang. Rumusannya tadi indah. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Permenungan saya begini. Kalau kita bicara tentang iman, tentang karya Allah, katekese, doa maupun liturgi dan seterusnya, tidak perlu dengan bahasa yang muluk-muluk. Yang penting bisa dimengerti, mudah ditangkap. Termasuk bagi saya khotbah yang sederhana ya yang cocok karo kahanane umat wis kuwi wae. Sehingga kalau orang bilang sing penting ki prakteke, ya, ora ming omongi. Kemudian daya persekutuannya tampak di dalam pertemuan orang dari berbagai tempat seperti disebut dalam bacaan tadi. Rumusannya juga bagus. Semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Permenungan saya begini. Bahwa perjumpaan kita sebagai orang yang percaya itu pasti menghadirkan Roh Kudus. Di mana ada satu atau dua orang berkumpul, di situ aku hadir. Dan Roh Kudus itu juga yang senantiasa mempersatukan kita. Maka amat disayangkan kalau ada orang Katolik yang enggan untuk berkumpul di dalam persekutuan. Entah doa, ekaristi, paguyuban beriman dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip sebagai orang beriman itu bisa diistilahke nek arang kumpul, arang melu sembayangan ki mbok menawa lho ya. Roh Kudusnya ya sithik. Miskin Roh Kudus. Tapi orang yang sering entah ikut ekaristi, doa, pertemuan-pertemuan itu ikut menghadirkan Roh Kudus. Istilahnya sugih Roh Kudus. Saya itu sebagai Romo juga sadar, aku ya sugih Roh Kudus. Anda semua saya harap juga begitu, sugih Roh Kudus. Artinya apa? Aku selalu siap sedia untuk ikut di dalam persekutuan gereja. Sebagai orang beriman mestinya kita meyakini bahwa karena kehadiran Roh Kudus di dalam hidupku, itu aku bersyukur karena apa? Aku menjadi istimewa di hadapan Allah. Kata-kata Paulus dalam bacaan kedua tadi membanggakan, meneguhkan. Antara lain kita ini memiliki Roh Kristus.
Saben wong Katolik iki duwe Roh Kristus. Roh Allah. Berarti kita juga menjadi milik Kristus. Sehingga kita semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi panjenengan semua itu adalah anak Allah. Karenanya kita berseru, kata Paulus tadi, Abba, ya Bapa. Nek wong Jawa nyeluk Gusti Allah Pak. Abba ya Bapa. Sebagai gambaran bagaimana kita tadi keterikatan akan Kristus menjadi anak Allah, ya. Dan akibat dari menjadi anak Allah berarti menjadi ahli waris Allah. Jadi sama dengan Kristus. Hanya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita kadang tidak mudah untuk menerima atau menghayati konsekuensi tuntutan dari status yang mulia ini. Antara lain hidup kita hendaknya hidup di dalam roh, bukan kedagingan. Arep doyan daging, ya. Dan apakah kita siap sedia untuk menderita bersama dan karena Kristus? Itu yang diminta oleh Paulus. Jadi wong Kristen itu kudu siap menderita, apalagi menderita bersama Kristus atau karena Kristus. Iming-iming bahwa kita itu akan dipermuliakan bersama dengan Kristus ternyata tidak membuat mudah orang untuk meninggalkan kedagingan, apalagi menderita bersama Kristus atau karena Kristus. Contohnya banyak, Anda semua bisa mencari sendiri bagaimana hidup menurut daging bukan roh. Ini contoh saja, mau ke gereja hujan, bahkan mendung wis rasidoning gereja, moh kodanan. Engko nek ning gereja kodanan. Moh repot. Alasannya apa? Ndak masuk angin. Singsot mari, nggih. Singsot lak mari, nggih. Pilih mana? Hujan ning gereja karo ning omah. Kalau pilih di rumah iso minum kopi, nyego goreng. Jujur kita masih sering dikuasai oleh kedagingan kita. Masih dikuasai ahli waris daging, bukan ahli waris Allah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman mestinya lekat dengan pengharapan. Itu yang harus kita miliki. Keutamaan kita kan iman, harapan, dan kasih. Kalau kita punya iman, kita mesti punya harapan. Sabda Tuhan di dalam Injil yang kita renungkan hari ini merupakan tumpuan harapan kita semua. Karena apa? Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu paling tidak bagi saya sadari sebagai yang memuliakan diri kita. Sekaligus juga menjamin kita. Oleh karena itu kalau kita masih kadang kalah oleh daging atau kedagingan kita, hendaknya jangan sampai membuat kita ini menyerah atau nglokro. Orang Katolik yang mengaku percaya pada Kristus dan penyertaan rohnya itu tidak pantas kalau masih mudah menyerah, loyo, mutungan, gitu. Dilokke sithik karo umat liya mutung, dilokke ramane mutung, sengali bojo minggat. Ini mutungan kuwi, ya. Kalau bisa jangan, ya. Dan lagi sebagai orang yang percaya kepada Injil juga hendaknya mau berjuang. Mau berjuang. Beberapa nama simbol kekristenan yang menyatakan semangat karena penyertaan roh itu bisa kita temukan. Santo Santa itu banyak namanya yang nyerempet-nyerempet dari penghayatan karya roh. Misalnya Felix
Felix itu kan bahagia. Pius itu saleh. Jadi wong Katolik ya saleh. Angela ini isya kaya malaikat. Angel. Apalagi Yohanes itu kasih ya. Benedictus artinya terberkati. Nek cara Jawane ya bahagia, selamat, prihatin, gitu. Sutresno nrimo. Sapa nih? Widi, Sunar, Suryo, Adi. Itu kan nama-nama yang Wahyu, Kuat, Gigih, Wicaksono, Santoso, Kokoh itu juga termasuk. Semangat orang lokro. Ya. Nama-nama kita tentu punya cita-cita. Ya. Orang tua, bapak ibu yang Katolik juga menaruh harapan pada anaknya. Ya. Jangan seperti tadi, menyerah. Jadi Injil hari ini mendidik kita untuk tidak usah terlalu risau menanggapi tuntutan Paulus tadi. Yang penting hidup kita senantiasa apa? Mengandalkan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Dan yakin bahwa karya Roh itu di dalam diri kita masing-masing dan ada di dalam gereja. Sudah, kalau kita bisa yakin seperti itu, kita akan bisa mengasihi Allah, menuruti firman-Nya, alias apa? Beres. Kalau kita menghayati Roh Kudus yang ada dalam diri kita, mengasihi, menuruti firman, gampang. Bisa. Bagi saya, meyakini bahwa Roh Kudus itu merupakan pondasi, dasar. Sekaligus juga kekuatanku sebagai orang beriman. Dan itulah juga jaminan hidup gereja sepanjang masa. Dia melahirkan gereja, dia juga menjamin hidup gereja kita. Semoga kita semakin bisa menghayati hidup sebagai orang Kristen yang memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat, aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja, maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi.
Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Aba. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Bapa-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memberitakan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudariku terkasih, inilah yang mengutus Roh-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi ahli waris Allah. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di sorga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dilimpahkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, keluarga Anda, juga untuk perjalanan pulang Anda oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.